hanya. Sungguh Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Itulah Allah kita yang senantiasa ada bagi kita. Puji Tuhan. Masih kita angkat pujian kita dari nyanyian lagu bahasa Batak. Adom sadamuan tungsai ulini. Haleluya. Kepada kita itu Roh Kudus, berikan air hidup yang senantiasa memberi kekuatan kepada kita, memberi kehiburan, memimpin kita di setiap langkah kita untuk kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Dan persilakan. Tangkap pujian kita, ku jatuh cinta padanya. Cinta
Haleluya. Puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah menguatkan kita. Hanya orang-orang yang kuat, yang bertahan, yang menang, yang akan melihat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tapi kalau kalah, justru akan semuanya amburan. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita. Siapkan hati kita sebelum kita berikan persembahan kita. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau maha baik. Kau selalu perhatikan hidup kami, bahkan secara terperinci. Kami tidak luput dari perhatian-Mu Tuhan. Kau tahu kebutuhan kami, Kau tahu keperluan kami, dan Kau menyediakannya. Dan hari ini kami datang bersyukur buat nikmat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, buat keajaiban yang boleh kami lihat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Persembahkan puji-pujian kami kepadamu, Allah kami yang maha besar. Kau yang memberkati kami. Kau juga datang mau persembahan kami dengan kerinduan hati kami, semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan kami yakin percaya kasih Tuhan, Kau memberkati kami, membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapakku yang murah hati, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, kitab kehidupan.
indah, puji Tuhan, Yerusalem baru, kota Allah yang hidup. Kesanalah kita masuk. Tidak masuk ke dalamnya segala sesuatu yang najis, orang-orang melakukan kekejian, dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dan kita bersyukur kita adalah domba-dombanya Allah yang digembalakan oleh firman penggembalaan. Dan hari ini kita nikmati firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka pikiran kita, dan kita rasakan kasih sayang Tuhan yang begitu indah, begitu manis oleh firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita. Saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita menjadi seperti Kau Yesus. kita menjadi seperti Kau Yesus, menjadi. Amin. Tuhan Yesus, Engkau ubahkan kami Tuhan Yesus.
firman-Mu sanggup mengubah kami untuk kami seperti Kristus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mengasihi seperti yang Kau mengasihi kami. Sekali lagi menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi haleluya, ini kerinduan hati kami yang terdalam. Keobahan demi keobahan yang kami nikmati. Apapun keadaan kami di dunia ini, pergumulan, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, hanya satu yang Engkau inginkan, kami berubah. Kami berubah, terus berubah ya Tuhan. Dan keobahan itu terjadi oleh firman dan Roh Kudus yang sanggup mengubah kami. Itulah yang kami nikmati pada siang hari ini. Kuasa firman sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kami yang sakit diubahkan menjadi sembuh. Kami yang gagal diubahkan menjadi berhasil. Kami yang berdosa diubahkan menjadi hidup dalam kebenaran. Dan kami yang dikuasai maut pun akan dilepaskan sampai kami mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini banyak hal yang sudah kami lewati. Banyak masalah-masalah dapat kami menangkan. Banyak kesulitan-kesulitan dapat kami jalani bersama dengan Engkau. Membuat hati kami bersyukur. Membuat hati kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Siang ini bukalah hati kami untuk mengerti, percaya kepada firman-Mu. Buka hati kami untuk mengerti dan sangat mengerti, sehingga firman ini tidak sekedar untuk kami dengar, tapi terjadi pengertian sampai kami mampu mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sadar kuasa iblis selalu mengganggu kami, mengganggu perhatian kami, mengganggu perasaan kami. Itulah sebabnya bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami, kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini, ketenangan dan sejahtera ya Tuhan. Teman-teman kami yang mendengarkan siaran langsung ini, berkati hati mereka, tumbuhkan iman mereka menjadi berkat siaran ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria sorga, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita saudara-saudara. Sepanjang minggu ini Tuhan lawat kita, Tuhan sertai kita. Beberapa hal yang sudah kita bisa lewati sepanjang minggu. Saudara-saudara, tentu hidup kita di dunia ini selalu dihadapkan dengan banyak pergumulan, banyak masalah, saudara-saudara. Tujuannya supaya kita berseru kepada Tuhan. Ya, masalah-masalah itu supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Demikian juga ketika ada masalah, supaya kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang hidup di dunia ini selalu dihadapkan kepada masalah, tetapi kita sangat percaya masalah apapun itu tidak akan membinasakan kita. Ya, masalah itu justru membuat kita makin hari makin baik, merupakan proses-proses yang harus kita jalani Bapak Ibu saudara-saudara ya. Pada siang ini sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati tema kita. Iya, tema kita hari ini saudara-saudara, banyak orang tidak tahu, banyak sudah menjadi orang Kristen tidak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus. Ini sangat bahaya saudara-saudara. Banyak juga orang Kristen nggak tahu bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Dan ini makanya saya sampaikan supaya kita mengerti. Ya, kita mengerti fungsi tubuh kita ini apa, saudara-saudara. Beda dari semua ciptaan Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan,
semua yang diciptakan oleh Tuhan ini, saudara-saudara, langit, bumi dan isinya, aduh bermacam-macam. Tapi tubuh kita sangat unik, sangat hebat Tuhan perbuat bagi kita. Saudara-saudara yang tahu tuh anatomi tubuh kita ini luar biasa. Otak kita itu hebat kali, saudara-saudara. Tangan kita ini semua seluruh tubuh kita ini hebat kali diciptakan oleh Tuhan. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak mengerti tubuh kita ini fungsinya apa sih? Ada orang karena kecerdasannya berbuat jahat. Ada orang karena kepandaiannya membodoh-bodohi orang. Ya, banyak orang karena kekuatannya memukul orang, saudara-saudara. Ya, padahal Tuhan perlengkapi tubuh kita sangat lengkap semua. Ya, apa sih tujuan Tuhan? Apakah karena tubuh kita ini kuat lalu berbuat dosa? Tubuh kita kuat lalu gak mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang sangat bahaya, saudara-saudara. Nah, makanya di surat Rasul Paulus mengatakan, apa gak tahu kalian? Apakah kalian gak tahu bahwa tubuh kalian itu adalah anggota Kristus? Dan makanya penting kita tahu. Kami di pengajaran ini tidak khotbah-khotbah tentang berkat-berkat, tentang lain-lain perkara. Tapi tujuan dari pengajaran ini kita ada keobahan-keobahan. Fasilitas Tuhan berikan. Hidup kita Tuhan berikan secara sempurna, saudara-saudara. Tapi gunakan sebaik-baiknya. Nah, inilah tema yang kita pelajari hari ini. Di atas itu hanya saya tulis, tubuhmu adalah anggota Kristus. Tapi ada mestinya satu lagi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, tapi hari ini tema ini kita angkat, saudara-saudara, supaya sadar kita semua. Saya pun sadar, tubuh saya sangat diciptakan Tuhan lebih dari ciptaan apapun, saudara-saudara. Ya, kita baca ayat ini, 1 Korintus, saudara-saudara temukan di Alkitab saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang sudah sering, ya, tetapi seringkali kita nggak tahu, ya, nggak mau tahu, saudara-saudara sekalian. Sudah kita baca ini. Ayat yang ke-15 lebih dahulu, saudara-saudara. Ketika sudah menemukan, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Terus, akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi jemaat ini ditanya, mestinya kalian tahu ya bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Jangan serahkan untuk berbuat dosa, untuk berbuat jahat, untuk berbuat hal-hal yang tidak terpuji. Karena tubuh kita adalah anggota Kristus. Ditambah lagi ayat yang ke-19. Sama-sama diperingatkan, gak tahu kalian. Ya, ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara-saudara, hari ini yang kita sampaikan. Sampai kita tahu, saudara-saudara. Ya, tahu tubuh kita ini adalah anggota Kristus. Ini yang pertama, saudara-saudara. Nah, kalau kita nggak gunakan tubuh kita ini dengan baik, akan dibinasakan oleh Tuhan. Tubuh ini akan dihukum. Ya, ada orang akan bilang, aduh, di sorga nggak apa-apa. Ya, tubuh kita ya akan dibangkitkan. Tubuh ini nanti, saudara-saudara, mau ke neraka atau mau ke sorga. Ada kebangkitan tubuh. Ada pandangan orang, begini pandangan orang. Ya, di neraka itu kan ada tubuhku, jiwaku aja di situ. Jiwaku aja nanti rohku di situ. Enggak, saudara-saudara. Enggak bisa dipisahkan tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh manusia nanti akan dibangkitkan. Kalau dia hidup, tubuhnya digunakan menjadi anggota Kristus, tubuhnya menjadi Roh Kudus, dia akan dibangkitkan untuk masuk dalam kemuliaan ke dalam surga. Tetapi kalau tubuhnya tidak digunakan, anggota tubuh disalahgunakan, dia akan dibangkitkan dan masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, gimana tubuh kita? Apakah sudah kita perlakukan
tubuh kita ini sebagai anggota Kristus? Ya. Apa itu anggota Kristus? Tubuh kita seperti tubuh Kristus, itu maksudnya. Seperti Kristus ada. Apa yang dilakukan Kristus dengan tubuhnya? Saudara-saudara. Pertama, untuk melakukan kebenaran. Itulah kegunaan tubuh kita ini. Ya, tubuh kita melakukan kebenaran, jangan melakukan dosa. Tubuh kita ini senang melakukan dosa. Mana yang dilarang Tuhan, itulah yang kita lakukan. Mana yang dibenci Tuhan, itulah kita lakukan. Tuhan bilang sia-sia kali lah aku ciptakan tubuh manusia itu hebat sekali. Otaknya, jantungnya, semua gak bisa saya sebutkan bagaimana anggota tubuh kita itu begitu hebat, saudara-saudara. Tapi disalahgunakan bukan untuk berbuat benar, tapi berbuat dosa. Aduh, sangat kecewa Tuhan, saudara-saudara. Kalau tubuh kita anggota Kristus, tubuh kita seharusnya melakukan kekudusan. Kekudusan, saudara-saudara. Ya, kalau tubuh kita seperti anggota Kristus, tubuh kita ini digunakan untuk saling mengasihi. Tapi coba terbalik sekarang. Jemaat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, kenapa sampai disebut sampai 2 kali? Gak tahukah kalian? Tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Kenapa sampai 2 kali ditulis? Karena jemaat ini, saudara-saudara, kita lihat di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Dengan tubuhnya yang ada itu suka berselisih. Karena kepandaiannya, suka berselisih, bertengkar, berkelahi. Coba, saudara-saudara. Coba kita baca, Pak Mangunsong, ayat yang ke-6. Nah, inilah saudara-saudara. Orang yang tidak tahu bahwa tubuhnya itu adalah anggota Kristus, tubuhnya digunakan untuk berselisih, bertengkar, berkelahi, saling membenci, saling menyakiti. Ini yang gak beres. Silakan, ayat 1. Demikian, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, terus berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Iya. Jadi jemaat ini gampang berselisih. Selisih paham, selisih pendapat, bertengkar, berkelahi, sampai mengadukan. Ya, nggak minta pandangan sama hamba Tuhan, nggak minta pandangan dari teman seiman, ngadu ngomong sama orang-orang dunia, cerita sama orang-orang orang-orang yang nggak beres, saudara. Tubuhnya digunakan bukan seperti bait Roh Kudus, bait Tuhan, bait Kristus. Kalau tubuhnya digunakan seperti anggota Kristus, ketika ada perselisihan, 2 saja pilihannya. Apa? Kalau kita yang berdosa, kita yang salah, minta ampun, perselisihan selesai. Kalau kita yang salah, saya salah tadi, minta ampun lah ya. Itulah kalau mau hidup benar, kalau mau menjadi anggota Kristus. Nah, kita yang benar, kita nggak berbuat salah, kita ampuni dia. Oh iyalah, ampunilah. Tuhanlah, darah Yesuslah mengampuni. Selesai perselisihan. Ya. Kalau sama-sama kita mengakui bahwa tubuh kita anggota Kristus. Tapi di jemaat ini, saudara-saudara, aduh, mereka lapor sana. Coba lagi ayat yang kedua, Pak Monsong, silakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Iya, coba lanjut lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Coba nanti kalau tubuh kita ini seperti Kristus, hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kasih, kita akan menghakimi malaikat-malaikat aja kita hakimi. Sudah hebat kali lah, saudara-saudara. Ya, menghakimi malaikat-malaikat terus. Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya, lanjut. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Iya, lanjut. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Iya, penting dipermalukan ini. Orang yang gak mau mengaku dosa, gak mau mengampuni, ini dipermalukan, saudara-saudara. Malu seharusnya. Ya, seharusnya kalau sudah tubuh kita anggota Kristus, tadi 2 saja. Kalau kita yang bersalah, gak usah diperselisihkan. Oh ini cerita sana, cerita situ. Itu yang perselisihkan begitu ya, dibuat aku begini, dilakukan, ada buat cerita, saudara-saudara. Ya, seharusnya gampang saja. Kalau kita yang salah,
Udahlah saya salah, ya ampuni saya. Ya, yang benar, aku mengampuni, udahlah, selesai, saudara-saudara. Ya, tapi dipermalukan ini, lanjut. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Terus, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Terus, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Iya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Iya, seharusnya ini penting, saudara-saudara. Udah kita dirugikan, udah kita dicaci, sudah kita diapakan, udah. Ayat ini membilang kita lebih baik kalah, saudara-saudara. Ya, coba kita baca dulu ayat yang ke ayat 8 itu tadi ya. Ayat 7. Sama-sama kita baca, saudara-saudara. 1, 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Terus, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Coba, saudara-saudara. Nah, kuncinya itu saja. Kenapa terjadi begitu? Karena nggak sadar, nggak tahu kalau tubuhnya itu adalah baik, kalau tubuhnya adalah anggota Kristus. Sekarang ini kan begitu gampang sulit, saudara-saudara, sangat sulit sekarang. Ada orang tersinggung aja bisa membunuh orang. Coba, tersinggung perkataan. Coba. Kalimat yang nggak jelas bisa langsung buat dia emosi, aduh inilah, nggak sadar dia, nggak tahu bahwa tubuhnya ini adalah anggota Kristus. Kalau kita bilang tubuhku ini diciptakan seperti berbuat benar, berbuat baik, berbuat mengasihi, itu tubuh kita, tubuh Kristus, anggota Kristus. Ya, dan kita harus tahu itu, saudara-saudara. Kalau nggak kita gunakan tubuh kita sebagai anggota Kristus, pasti digunakan menjadi anggota iblis, anggota kegelapan. Oh, kalau iblis menggunakan, makanya coba tengok manusia yang dipakai iblis. Aduh, kepandaiannya merusak orang, kekuatannya menyakiti orang. Padahal seharusnya diciptakan Tuhan kita lengkap semua, saudara-saudara. Ya, selalu bilang, selalu tujuan kita, tubuhku ini anggota Kristus untuk berbuat kebenaran, berbuat kekudusan, untuk saling mengasihi. Jangan dibalik, saudara-saudara. Apalagi jemaat yang terjadi di jemaat ini, sampai hamba Tuhan ini bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kenapa sampai dibilang 2 kali? Itu dari pertama karena jemaat ini suka berselisih, suka bertengkar. Masalah-masalah sedikit dibesar-besarkan, nggak mau mengampuni, nggak mau mengaku dosa. Dosa kalau nggak diakui sampai ke neraka, sampai nanti diungkapkan semua dosanya itu, saudara-saudara. Tapi kalau sudah kita akui, hanya satu yang mematikan, hanya ini cara mematikan dosa, mengaku. Kalau sudah mengaku, kuasa dosa sudah mati. Kita ampuni. Nah, ini berbeda. Orang mengaku tapi kita tidak ampuni, dosanya pindah sama kita. Ya, dia mengaku, aduh ampunilah aku sudah berubah, enggak lagi kuulangi. Ampuni. Memang sakit mengampuni, saudara-saudara. Tapi enggak kita ampuni. Aduh udah sakit kali, udah keterlaluan dia. Aduh aku sudah susah kali dibuatnya. Enggak kita ampuni, dosanya pindah. Sana sudah diampuni, lepaskan dosanya. Kita enggak mau mengampuni, dosanya pindah. Makin terus dosa itu makin besar, makin besar. Jadi yang sudah mati dosanya, yang enggak mengaku ini dosanya terus tumbuh. Sudah terus tumbuh dosanya. Ya, jadi caranya untuk mematikan dosa, mengaku dulu. Yang bersalah mengaku. Kita yang tidak bersalah, ampuni dia. Kuasa dosa itu sudah mati. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Atau sampai 7 kali berdosa 7 kali dia minta ampun. Ampuni. Supaya dosanya mati, saudara-saudara. Nah ini yang enggan ini nggak mengaku dosa. Oh dia pas aku minta ampun sama dia yang jahat, maka aku harus minta ampun. Wah. Coba kalau Tuhan Yesus melepaskan dosa kita, sebelum kita mengaku dosa sudah diampuni. Ya, dengan darahnya, saudara-saudara. Jangan kita biarkan
dosa-dosa terus berlarut-larut. Saudara akan menderita, saudara akan tersiksa. Ya, makanya mari saudara-saudara, tubuh kita adalah anggota Kristus. Jangan gunakan anggota Kristus untuk berselisih, bertengkar, saling berbuat jahat, saling berbuat yang gak benar. Gunakan sebaik-baiknya. Apalagi di jemaat Korintus ini, saudara-saudara sekalian, tubuhnya digunakan berbuat cabul. Nah, coba lihat lagi ayat sebelumnya Pak Mangosong, ayat ya, ayat yang ke-9. Karena dia nggak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus, digunakanlah tubuhnya untuk berbuat cabul, berbuat zina. Nah, ini anak-anak kita, kaum muda remaja, ya, hati-hati. Ya, tubuh ini adalah anggota Kristus. Saya jaga kesucian, saya jaga kasih, saya jaga kebenaran. Orang yang tidak tahu bahwa tubuhnya anggota Kristus suka-sukanya. Ya udahlah, kalau aku suka sama si ini, walaupun belum sah pernikahannya, serahkan dirinya. Ya, gampang sekali. Anak-anak sekali-kali begitu. Ya, anak-anak muda remaja sekarang hati-hati sekali. Karena nggak tahu bahwa tubuhnya anggota Kristus, gampang sekali. Ada hukum-hukum sekarang sudah sangat berat, suka sama suka. Entah nggak suka pun orang tua, yang penting mereka suka. Yang nggak sesuai pun firman Tuhan, yang penting mereka suka. Coba, saudara-saudara. Hebat ini. Ya, dosa akhir zaman, saudara-saudara, manusia kawin dengan siapa saja yang disukainya di zaman Nuh. Sampai Tuhan pedih hatinya melihat perlakuan itu. Coba lihat lagi Bapak Mangosong. Kalau tidak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus, pertama gampang berselisih, saling berdosa, saling berbuat jahat, saling menyakiti. Itu karena nggak tahu dia tubuhnya anggota tubuh Kristus. Sekarang, kalau tidak tahu bahwa tubuhnya anggota Kristus, ayat yang ke-9, silakan. Demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, iya, orang berzina, iya, banci, orang pemburi, terus pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, terus, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, karena dia nggak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus, berbuat cabul, ya, apalagi menyembah berhala. Nah, saudara-saudara, ya, saya selalu bilang ini, kalau kita berpesta apa saja itu, kalau dari keluarga kita menyembah berhala, biarkan dia, nggak bisa kita apa. Tapi kita yang sudah tahu bahwa tubuh kita anggota Kristus, nggak gampang kita langsung menyembah-nyembah begini, ada acara, kita ikuti berhala-berhala, aduh rugi kali. Sampai menyesal, Tuhan, Kuciptakan tubuhnya, masa dia menyembah berhala? Ya, apalagi menyembah berhala, berzina, banci, pemburi, pencuri. Loh, sampai tubuh saudara digunakan untuk mencuri, aduh rugi kali. Ya, seharusnya tubuh kita kerja supaya jangan mencuri, justru bisa mencukupkan diri kita, bisa berbagi sama orang. Mencuri, apalagi ini kikir, ya, pemabuk, penfitnah, penipu. Coba, orang menipu itu kan pandai otaknya loh, saudara-saudara. Pencuri itu juga pandai otaknya. Oh, sana sini gini caranya. Apalagi ini pandai otaknya, ya. Apalagi ini kikir itu pandai kali otaknya. Penfitnah, itu orang-orang cerdas itu, saudara-saudara. Tubuhnya dikasih Tuhan kecerdasan, tapi untuk menipu, untuk mencuri, untuk berhala, saudara-saudara. Aduh, Tuhan sangat kesal sekali. Ya, makanya mari sadar kita hari-hari ini, saudara-saudara. Tubuhku adalah anggota Kristus, bukan untuk berselisih, bertengkar, bukan untuk menyembah berhala, berbuat cabul, mencuri, kikir, penfitnah dan seterusnya. Seharusnya tubuh saya ini digunakan untuk menyembah Tuhan, ya, berbuat baik, ya, memberi, ya, tidak menfitnah, tapi berkata apa adanya, saudara-saudara. Ya, apalagi yang ketiga, karena nggak tahu tubuhnya adalah anggota Kristus. Coba kita lihat lagi yang ketiga ini, saudara-saudara. Ayat 12. Demikian, ya, silakan. segala sesuatu halal bagiku,
tetapi bukan semuanya berguna. Terus Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. 13 sama-sama, 1, 2, tidak. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Apalagi yang dilihat di jemaat ini, saudara-saudara? Aduh, karena nggak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus, makan sesuka-sukanya saja. Ya, sampai timbul penyakit. Ya, sampai matinya bukan karena mati kekurangan berkat, matinya karena kebanyakan berkat. Sekarang ini banyak, sudah kalau dulu banyak hamba Tuhan sampai kurus kering karena nggak dapat berkat. Tapi di zaman sekarang banyak juga hamba Tuhan sudah sakit penyakit karena gelojong, makan sana, makan situ, makan sana, saudara-saudara. Bertuhankan perut. Ya. Tubuh ini seharusnya kalau anggota tubuh kita jaga. Saya ini sangat juga berhati-hati sekarang, apalagi dengan kondisi saya. Saudara-saudara, sekarang kadang saya nggak tahu saya bahwa itu nggak boleh. Saya saksikan kapan hari, saudara-saudara. Nggak tahu saya kalau ikan lele itu rupanya nggak boleh ke asam urat saya. Yang saya tahu itu nggak boleh makan jengkol, makan pete, jeroan, sayur-sayur yang banyak kali. Lalu karena saya gejala tipus kapan hari itu, saya bilang sama istri, "Ma, bikinkan dulu sama aku arsik ikan lele sajalah, karena campur dengan bubur enak kali lah itu." Datang istri saya, dibuatnya lah. Selahap saya makan bubur karena usus saya lagi ada pendarahan pula waktu itu, makan bubur. Enak sudah ikan lele ini. Bosan saya dengan narsinya. Saya bilang lagi, "Mak, bikinlah ikan pepes lele, enak lah," aku bilang. Dibikinnya. Datang hamba Tuhan teman saya, Pak Makjan Situmorang. Saudara-saudara. Sini kita makan dulu, orang pas ini ada makanan enak. Saya bilang, enak dimakannya pula, saudara-saudara. Sama. Dia juga di rumah, dia sakit juga tak berapa hari. Baru tahu saya bahwa itu nggak boleh kalau saya asam urat. Sekarang sudah saya tahu persis mana-mana yang nggak boleh, ya, saudara-saudara. Nah itu pun minta ampun saya sama Tuhan, ampuni saya. Kenapa nggak tahu saya? Yang saya tahu banyak-banyak sudah. Sekarang udah makan apa adanya lah, saudara-saudara. Ya, kadang nasi saja, ikan-ikan bersisik lah, saudara-saudara. Tadi istri saya beli ikan apalah namanya bersisik, rasanya nggak enak, tapi ya itu saja kata istri saya. Biar nggak enak. Ikan todak lah namanya itu, ya biar nggak enak makan lah katanya, ya udahlah. Ya daging-daging enggak, saudara-saudara. Karena saya tahu tubuh saya ini anggota Kristus. Jangan gara-gara makanan lalu rusak tubuh saya. Ya, rusak tubuh saya gara-gara makanan. Saudara yang merokok, maafkan ini. Ya si Jo di situ sudah aku bilang sama si Jo kemarin. Jo, ya berhenti, ya berhenti. Yang merokok itu, saudara-saudara, ditulis di rokok itu, tapi pandai pula dia, saudara-saudara. Ya, akan ditulis di rokok itu. Kalau merokok ini mengakibatkan ini. Ya, ditulisnya itu, dilarangnya itu, saudara-saudara. Tapi tetap kita ngotot, ya. Habis uang orang susah kita, saudara-saudara, berkat Tuhan kita bakar-bakar saja. Ya, berhenti. Ya, berhenti. Ini yang banyak yang bersaksi yang sudah berhenti. Ini Bapak Egy itu hebat kali itu. Tapi bisa berhenti total, dia bisa berhenti. Ya, kalau dulu masih sembunyi-sembunyi dia di simpang sana, saudara-saudara. Dimasukkan rokoknya ke kantongnya, perasaan, saudara-saudara. Ya, lama berhenti itu Pak Egy itu hebat kali itu. Bisa berhenti itu sangat luar biasa itu, saudara-saudara. Ya, semua kita. Ya, mari saudara-saudara. Si Jo juga udah aku bilang sama si Jo, mamanya kemarin di sini, Joseph, hentikan itu. Gimana caranya? Jangan pegang. Itu saja. Kalau nggak kita pegang, nggak mungkin melayang rokok itu tercantat ke mulut kita. Enggak. Jangan pegang itu saja. Ya. Kalau nggak kita pegang, nggak mungkin tiba-tiba kita gini-gini kan pun di suruh ke orang nggak akan masuk. Itu saja. Kemarin aku tanya, ada kawan rokokmu biar kita bakar terakhir? Nggak ada tulang. Bagus. Udah kau hentikan Jo? Jangan hampir.
Ini sakit tipus pula dia 3 hari ini. Nah inilah awalnya. Hentikan itu ya. Ya Jo. Nah. Jadi bagus sudah. Tengok aja ini yang kami nggak merokok ini. Lihat Bapak Willy dengan aku. Kan sehat sekali. Ada adikku merokok. Yang di apa itu? Di mana namanya di Pak Barat itu. Waduh, kalau kami berdiri begini sama-sama, dianggap orang dia abangku. Ya. Dianggap orang dia bapakku lah, saudara-saudara. Kalau dia jalan sama mama, dipikirlah itu suaminya. Bersama dengan mama saya. Kurus kerempeng. Coba. Udah dibilang dokter berhenti kamu merokok. Tapi terus saudara-saudara. Sampai sekarang. Habis untuk rumah sakit. Ketemu saya di Panilitan. Kenapa kamu ngocok bonbon? Gue bilang. Enggak bang, supaya sehatnya. Berarti kamu rokok. Karena takut menghadap aku. Kamu rokok, kamu ngocok permen, gue bilang. Tanya istrinya. Mari sebebe Bapak Sidilenon amangun Mas Sahidna. Nama terus. Udahlah kalau itu rokoklah biar mati kau. Aku bilang sama dengan di bawah ini bapak kita ini. Puas-puasilah merokok itu biar mati kau. Aku bilang. Enggak abang, berhentilah aku, katanya. Ya. Ada lagi saya lagi si Manurung dari kampung datang ke sini dulu. Tahun baruan ya. Tahun baruan. Saya bilang, "Le, penghasilanmu enggak cukup untuk rokokmu. Itu ku ini lagi mau ngasih samamu supaya merokok kau," aku bilang. "Kasihan kali bere ini rumahmu kayak kandang ayam." Wih, langsung di sini seluruh. Di rumah di kampung kalian tidak kayak begitu ada rumah. Datang aku ke rumahnya tidur waktu itu. Bojak masuk dengan teman saya tidur. Bojak Pak masukkan saudara-saudara. Ya, saya bilang berhentilah Lai. Berhenti saudara-saudara. Sampai di kampung itu tahu hebat kali sih Bapak si Japen ini bisa berhenti dibikin lainnya itu dia nggak merokok lagi. Betul saudara-saudara. Tapi karena sakitlah bere ini, siapalah yang sakit itu. Pening kali aku Lai. Gak bisa lagi aku pikir merokok lagi aku, katanya. Jadi merokok kau? Iya. Masuk ke rumah sakit. Ada Malik ya? Masuk rumah sakit ada Malik. Udah aku bilang Lai, inilah terakhir kau. Udah kan care? Sudah. Udah kan care? Iya Lai, bagaimana lah? Ada liburan di situ lomba. Katanya nangis dia di situ. Jadi boleh orang rokok menyelesaikan masalahmu. Iya Lai, melihat Tuhan tapi Allah lu. Berhadi mau Lai, katanya. Gak lama mati di situ lah saudara-saudara. Ya. Setelah mati dia, karena selama ini rokoknya yang menghasilkan mereka. Habis uang rokok terus. Setelah mati barulah itu bisa membangun. Bisa bangun rumahnya. Pulang kami 4 kali. Luar biasa rumahnya udah keramik, keliling. Waduh, saudara-saudara. Rupanya selama ini suaminya yang bikin saya susah. Merokok terus, saudara-saudara. Penghasilannya habis untuk dirokok. Masih hidup, itu mati, saudara-saudara. Sekarang mama tinggal di rumahnya. Ya, coba. Saya jangan tersinggung saudara kalau aku bilang ini. Gak ada maksud saya untuk mengapakan saudara. Tapi karena ini kebaikan. Tubuh kita ini anggota Kristus. Itu yang penting. Tubuh kita ini anggota Kristus. Kugunakankah tubuhku ini melakukan hal-hal untuk menyakiti? Sedangkan aku saja makan-makan yang gak beres itu sudah sangat berdosa saya. Tuhan, berdosa saya. Makan makanan yang gak ngerti saya, saudara-saudara. Sekarang puji Tuhan ada kesehatan saya, saudara-saudara sekalian. Ya, kaki saya sudah mulai makin baik, sudah bisa berjalan, naik kereta pun puji Tuhan. Saudara juga selalu doakan kesehatan saya. Ya, kapan hari sempat pedih kali hatiku, mulai dari saya buang air besar, darah. Aduh, itu sudah perut saya kembung, kaki saya udah komplikasi lah. Hanya saya bilang sama mama, saya bilang dia sama istri saya, Mama Petrus, kalau aku duluan kasihan kau, gue bilang. Selama ini aku yang mengurus kau, kalau aku mati, siapa nanti ngurus kau? Gue bilang pula sama dia. Ya, orang tua kita masih di sini, ada mama, ada mertua lo. Kalau aku duluan nanti, gimana lah ini ya? Karena darah terus saudara-saudara, buang darah itu nggak tanggung-tanggung, ya, habis mulai pucat. Aduh Tuhan, hentikanlah, saya bilang, saya tumpangi terus. Apa ini darah Yesus berkuasa, ganti darah saya ini. Darah yang keluar itu dengan darah Yesus, saya tumpangi tangan. Darah Yesus hari Kamis kemarin. Saya puasa. Tuhan, ganti darah yang kotor itu dengan darah Yesus. Puji Tuhan, sembuh, nggak bengkak lagi perut saya, saudara-saudara. Kalau nggak tadi bengkak, ya.
Saya pikir asam lambung. Nggak begitu rasanya, saudara-saudara. Tahu saya kalau sudah mau ke kamar mandi, udah pinggang saya ini panas, udah pastilah keluar itu pendarahan. Puji Tuhan berhenti, saudara-saudara. Dan itu selalu saya bilang, Tuhan kalau keluar darah itu darah kotor, ganti dengan darah Yesus. Ganti dengan darah Yesus. Darah Yesus. Puji Tuhan. Kalau saya pergi ke dokter, pasti kata dokter, kanker usus lah. Harus Bapak nanti buang air besar di kantong. Ada teman saya begitu, saudara-saudara. Buang besar di kantong-kantong. Ya. Pas ketemu saya dengan istri saya, dengan jumpa hamba Tuhan, dia peluk istri saya. Dia bilang, jangan, lepas nanti apanya ini, katanya. Bocor nanti. Saya nggak tahu. Rupanya sudah dipegang-pegang ini di kantongannya. Jauh, lepas nanti bocor lagi, katanya. Udah buang air pun sudah di kantongan, saudara-saudara. Karena usus, kata dokter. Ya, kanker usus. Saya nggak percaya. Saya bilang, Tuhan ganti darah saya yang kotor-kotor itu, ganti dengan darah Yesus. Sampai sekarang, saudara-saudara. Terima kasih. Selalu saudara doakan. Ya, saling mendoakan kita, saudara-saudara. Kan selalu kita bilang, Tuhan, tubuhku adalah anggota Kristus. Kalau mati pun saya bukan mati karena sakit, mati karena dipanggil Tuhan. Saya selalu bilang, Tuhan kalau Engkau panggil aku, kalau sudah Tuhan katakan selesai, berangkat saya. Ya, nggak bisa menahan napas kita, nggak bisa kita berkuasa memperpanjang umur kita. Kalau Tuhan sudah katakan selesai tugasmu, ya garis akhir pulang, saudara-saudara. Ya, jadi, ya tubuh kita adalah anggota Kristus. Ya, yang kedua, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu ayat 9. Kita baca lagi ayat 9 sekali lagi. 19 ya. 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, inilah saudara-saudara sekalian. Tadi tubuh kita anggota Kristus, tujuannya supaya kita hidup di dalam kebenaran, selalu mengampuni, hidup dalam kebenaran. Mengaku dosa kalau kita salah, itu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan, tidak ada penyembahan berhala, mencuri, berzina, tadi sudah banyak itu, sudah kikir, pemabuk, pemfitnah. Itulah kita sudah hidup dalam kekudusan. Hidup mengasihi, ya seperti Kristus mengasihi. Selalu kita, kalau kita mengasihi, begini saja bayangan kita, apa ya yang bisa ku bantu orang ini. Itulah orang mengasihi. Gimana ya supaya aku bisa menolong dia, memberkati dia, berbagi kepada dia. Itu mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi, selalu apa yang mau ku dapat dari dia, ya apa yang mau ku dapat dari dia. Punya teman selalu, ini temanku ini, apa yang bisa ku ambil dari dia. Oh, ini nggak mengasihi. Sudah lintah itu. Ya, apa yang mau ku hisap dari dia, apa yang mau ku ambil, itu gak mengasihi, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi selalu begitu. Apa yang mau ku berikan, apa yang ku berikan. Kapan hari ada itoku dari kampung, saudara-saudara. Anaknya kuliah di di Unimed. Dari kampung itu anak udaku, anaknya perempuan. Jadi beri itu di telepon itu, ini beremu mau ke Unimed, bisalah itu singgah di rumahmu tinggal, katanya. Aduh, ngeri kali gue pikir. Sudah di sini, Opung di sini, si Raya juga di sini, nggak ada tempatnya lagi tuh, gue bilang. Gimana aku taruh? Kalau besarnya rumah kita ini kian dulu apa? Bisa, bukan pelit aku, enggak, gue bilang. Jadi gimana lah itu beremu ini nanti, kalau kos dia harganya sekian, kami pun ya begitulah, karena dialah bisa belajar sehingga dapat di Unimed. Aduh, prihatin juga hatiku, saudara-saudara. Jadi gimana lah aku bilang, aduh nggak tahu lah aku itu gimana nanti dia di Medan. Nah, saya bilang kemarin solusi gini aja, nunggu pulang Parumain. Ya, kalau pulang Parumain nanti kan rumah mereka pisah, siapa tahu Parumain itu mau sama-sama di rumahnya. Tapi itu pun keputusan bukan aku, si Petrusnya sama Parumain. Aduh hatiku. Apa yang bisa ku perbuat? Ya, apa yang bisa ku perbuat? Selalu begitu. Apa yang bisa ku lakukan sama orang? Karena Tuhan sudah berbuat banyak sama aku.
Banyak Tuhan perbuat sama anak-anak saya, sama semua ini. Loh, kalau saya nggak berbuat sama orang lain, Tuhan bilang kau hanya menghisap tahu kau, menerima pandai kau, memberi enggak. Sudah. Begitu hati saya. Ya udahlah itu, katanya nggak tahu nanti kabarnya tak bagaimana. Baru main belum pulang, nanti mudah-mudahan tanggal seminggu lagi ya. Tinggal seminggu lagi, sudah kedengar tadi suara si Odi. Wah, ini si Odi udah nangis-nangis dari belakang. Oh, datang si Odi rupanya, aku bilang. Tapi baik si Odi, sekarang sebentar aja dia. Mudah-mudahan nanti si El juga temannya. Ya, si El pun seminggu lagi lah, tanggal 21 kan udah pergi menjemputnya. Ya, apa yang bisa aku perbuat? Itu tekad kita. Kalau ada pemilik kita yang bersusah, maunya nasi kita itu pun kita kurangi, kita kasih makan sama dia. Tapi kadang-kadang yang kita kasih nggak mengerti. Wah, kewajibannya itu. Kewajibannya kan banyak begitu. Kita kasih dari yang nggak ada pun kita bagi. Ya, kita ingat tahun-tahun dulu ini si Bapak Siegi sama si Purba. Tiga keluarga di sini ya. Ada lagi Pak Kevin dulu. Ya. Yang nggak ada pun kita pala-palai, nggak sanggup menyewa rumah, nggak sanggup apa, kita pala-palai, nggak lupa kita bukan mengingat-ingat masa lalu, tapi kita ingat dari mana kita ada. Datang pun si Purba dengan itu ke sini, berapa lama modalnya? Datanglah Bapak Siegi, ini masih ada ini, punya Bapak Siegi ini, tip 1 ini, ya Pak Egi ya, punya Bapak Siegi ini, saya simpan terus, ya. Walaupun sudah begini masih bisa dipakai nih, saudara-saudara. Ini bapaknya sama ini masih punya ini Pak Egi speaker ini. Ya, bawa dari Tiga Lingga, saudara-saudara. Saya ingat mereka datang ke sini berharap sama Tuhan. Kalau kalian sudah jadi, ingat jangan hanya diri sendiri. Siapa lagi bisa bertolong? Jangan hanya untuk diri kita. Ya. Kalau si Purba dulu apalagi bawa dari kampung, nggak pula lupa aku tak ada dari kampung, saudara-saudara. Ya, datang ke sini, saudara-saudara. Nggak ada apa-apa. Berdoa kita sama-sama di sini, saudara. Ada lagi si putar-putar ya? Ya, si putar-putar, saudara-saudara. Putar-putar lagi di kamar situ. Nah, heran-heran anak-anak ini. Nah, si Cindy ini pandai kali si Cindy. Ya, Cin? Dia lahir. Di sinilah mamanya jualan. Jadi kami kerja, saya pasang radio di situ supaya nggak takut si Cindy tadi. Ngomong-ngomong radio, senyum-senyum dengar radio tadi. Senyum-senyum, dia dipikirnya ada teman-temannya. Nanti kalau diantar ke pajak, baru dia di pajak, saudara-saudara. Datang Tuhan baik, pandai kali si Cindy ini. Selama di sini nggak nanti sampai di pajak baru dia. Begitu, saudara-saudara. Ya, si Erik juga, siapa semua. Ada satu dulu anaknya, si Butar-Butar ya. Ada lagi si Kevin. Oh, itu paling berat lagi, saudara-saudara. Kalau datang tamu saya, paling hebat anak-anak ini. Datang tamu saya minum teh, tamu ini langsung diambilnya, duduk dia di meja ini. Nak, sini nak, kata Bapak si Kevin. Dia ngambil teh, hamba Tuhan, biar aja mang, katanya. Aduh, saudara-saudara. Bapak si Kevin nyapin sini. Bukannya langsung diambil, pipis pula di situ, saudara-saudara. Aduh, Tuhan terima kasih. Ya begitu, saudara-saudara. Apa niat kita? Gimana sih bisa membantu orang? Gimana sih aku bisa berguna? Gimana sih aku bisa memberi? Bagaimana aku bisa menolong orang? Uang gak bisa aku tolong mereka ini. Tapi dari doa. Ya, Mak Uci ini gadis sama-sama kami ini. Ya, gadis ini Mak Uci ini sama-sama kami. Datang Pak Uci, masih temannya, dijemput-jemputnya si Petrus, diantar-antarkan naik kereta dia dari Palangkaraya. Ya, itu saudara-saudara. Saya tanyalah, kau Tayan apa maksudmu dengan adikku ini? Aku bilang, iya bang, mau seriusnya aku, katanya. Itulah saudara-saudara, serius mereka. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi kita bersyukur. Apa yang saya maksudkan di sini? Anggota tubuh kita ini kita gunakan berbuat baik, itu saja. Kita gunakan berbuat baik karena tubuh kita ini anggota Kristus. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita melayani Tuhan, melayani sesama. Ya, melayani sesama loh saudara-saudara. Apa gunanya tubuh kita ini disebut bait Roh Kudus? Supaya kita beribadah.
Bait Roh Kudus artinya bait untuk beribadah. Itu bait Roh Kudus. Makanya ada kalimat bait, tempat kediaman. Kenapa disebut tubuh kita bait Roh Kudus? Supaya tubuh ini digunakan beribadah. Tubuh ini digunakan melayani Tuhan. Tubuh ini digunakan untuk menyembah Tuhan. Itulah disebut tubuh kita bait Roh Kudus. Menyembah Tuhan, bersyukur, memuliakan Tuhan. Hari-hari ini penting kita selesai. Sampai kita jelas, Tuhan, kupastikan tubuhku adalah anggota Kristus. Selalu berbuat benar, berbuat baik, mengasihi, berbuat kekudusan. Baik, tubuhku adalah anggota Kristus. Tubuhku bait Roh Kudus, supaya aku terus beribadah, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Tubuh ini hanya memuji Tuhan. Kita pastikan seperti baik-baiknya Roh Kudus, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, karena ini yang diminta Tuhan, saudara-saudara. Nah, jemaat ini nggak tahu dua itu, nggak tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus, berselisih. Ya, aduh saudara-saudara, berselisih, berbuat cabul, makan gelonjong, makan minum yang gak beres. Demikian juga karena gak tahu tubuhnya adalah bait Roh Kudus, akibatnya sudah gak mau beribadah, gak mau melayani Tuhan, ya, gak mau bersaksi. Mestinya tubuh kita ini gunanya, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari hari ini, saudara-saudara, tahulah kita bahwa tubuh kita anggota Kristus. Saya kasih tahulah kepada kita bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus untuk melayani Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Sekali lagi kita baca ayat 19 sampai 20 agar kita akhiri, saudara, sama-sama ya. 19 sampai 21, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Gimana prakteknya? Beribadah, melayani Tuhan, ya, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik datang ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan untuk bersyukur, menyembah Allah, melayani Tuhan yang hidup. Ya, kita naikkan pujian kita. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. LS 286. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang mulia. Engkau ciptakan tubuh kami sangat indah, sempurna. Engkau ciptakan tubuh kami Tuhan untuk berbuat kebenaran, berbuat kekudusan, mengasihi Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kutinggikan. Amin. Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Ku berdiam diri, ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu dan
ku berdiam diri, ku berdiam diri di hadapanmu, mengucap syukur untuk kebesaranmu, dan belajar mengerti rencanamu dalam hidupku ini. Dari atas lagi kita buka suara kita dengan keras menaikkan ini, Engkau Allah. Buka suaramu, haleluya. Perkatakan nyanyian ini kepada Tuhan. Kita dikasih Tuhan suara untuk menyanyi, haleluya. Jangan gunakan suaramu hanya untuk yang lain, gunakan suaramu memuji Tuhan. Yesus Tuhan, lagi Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang, amin. Engkau berikan tubuh kami dengan suara yang baik menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang kami puji. Suara kami jangan sampai diam, tidak punya suara lagi karena enggak memuji Engkau. Dengan suara yang bagus kami menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berdiam diri, ku berdiam diri. Amin. Haleluya. Diri di hadapanmu, mengucap syukur untuk kebesaranmu, dan belajar mengerti rencanamu dalam hidup. Sekali lagi dengan keras ku berdiam diri, angkat tangan, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus, ucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, ku berdiam diri di hadapanmu, mengucap syukur untuk kebesaranmu, dan belajar mengerti rencanamu dalam hidupku. Kita sembah Tuhan, haleluya. Buka suaramu menyembah Tuhan. Jangan sia-sia punya suara tapi gak menyembah Tuhan. Gunakan suaramu berseru, haleluya. Jangan sampai Tuhan hentikan suara kita. Gunakan suaramu menyembah Tuhan, haleluya. Suaramu menyembah Tuhan, jangan berbuat dosa. Suaramu menyembah Tuhan, haleluya. Semua berseru, jangan ada berdiam diri. Semua berseru menyembah Tuhan, haleluya. Engkau beri kami tubuh untuk bersuara, Engkau beri tubuh kami untuk menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Semua berseru, jangan ada yang berdiam. Semua berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Yesus Tuhan, Yesus ajaib, Yesus berkuasa. Tubuh kami sempurna untuk berbuat kebenaran, tubuh kami sempurna untuk mengasihi, tubuh kami sempurna untuk berbuat kekudusan, tubuh kami untuk beribadah melayani Tuhan.
keinginan tubuh kami. Tapi hari ini tubuh kami untuk menyembah-Mu, berseru kepadamu Tuhan. Mari semua berseru, sembah Tuhan. Jangan sampai kita mati tanpa berseru. Muliakan Tuhan. Haleluya. Engkau beri suara kepada kami, Engkau beri nafas kepada kami untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan Tuhan yang dahsyat, memuliakan Tuhan yang agung. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Engkau berikan bersuara kepada kami Tuhan, bukan hanya untuk berbicara-bicara sama orang lain, tapi suara kami ini untuk menyembah-Mu, suara kami untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau beri bagi kami tubuh yang sempurna. Dengan otak kami, dengan kepandaian kami gunakan memuliakan Engkau. Dengan tangan kami yang kuat kami bisa bekerja bagi Tuhan. Dengan kaki kami yang sehat kami bisa pakai untuk melayani Engkau. Sempurna Engkau buat tubuh kami Tuhan. Kami gunakan sebaik-baiknya. Ampuni kami kalau selama ini tidak tahu bahwa tubuh kami ini anggota Kristus. Ampuni kami kalau selama ini tidak tahu kami bahwa tubuh kami ini adalah bait Roh Kudus. Tapi setelah firman-Mu disampaikan hari ini, kami hentikan segala perselisihan, kami hentikan segala percabulan, kami hentikan segala nafsu rakus. Hidup kami ini kami gunakan bagi kemuliaan Engkau. Layakkan kami Tuhan. Tubuh ini bukan hanya untuk bekerja cari makan, tapi tubuh kami ini untuk beribadah, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Kalau tubuh kami ini hanya untuk bekerja, tak ubahnya kami sama dengan tubuh yang lain di dunia ini. Sadarkan kami, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua mengerti. Kami percaya firman-Mu menjadi praktek dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami akan firman-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara. Tiba-tiba saya juga digerakkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau tubuh kita ini gak untuk menyanyi. Coba kalau ngomong-ngomong sama orang, tahannya kita sehari satu malam. Coba kalau milih-pujuk haleluya, berat rasa kita. Menyembah Tuhan berat rasa kita. Coba apa gak pedih hati Tuhan, saudara-saudara. Gunakan tubuh kita. Kalau dikasih Tuhan suara bagi kita, menyanyi dengan keras, menyembah Tuhan. Saudara-saudara ya, kita naikkan pujian kita. Kita akan berikan persembahan kita. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa, hari Rabu, hari Jumat, ya, dan hari Minggu. Kaum muda sambil latihan juga ada ibadah kaum muda. Teruslah berseru padanya. Keras suaranya saudara-saudara. Saudara kalau bertengkar keras saudara-saudara. Tapi kalau menyanyi nggak kedengaran suaranya. Coba, ya, keras suara kita. Teruslah berseru padanya. Iya, kita naikkan dengan sukacita. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Teruslah berseru, teruslah berseru. Karena suara, buka suara. Tuhan pasti
sampai sekarang. Bangkit berdiri semua. Sampai sekarang Tuhan menolong. Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dari atas lagi. Haleluya. Keras suara, sekeras-kerasnya. Amin. Namanya berseru. Sekali lagi dari atas berseru. Haleluya. Amin. Setiap seruan kami Tuhan, pasti Engkau jawab kami, pasti Engkau tolong kami. Mempelai Dia batu penolong, batu penolong yang berkenangan. Haleluya. Sampai sekarang, sampai sekarang. Amin. Tuhan menolong kita sampai sekarang. Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Di akhir ibadah kami ini, pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Hidup kami juga keajaiban demi keajaiban ya Tuhan Yesus. Karena tubuh kami adalah anggota Kristus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di sanalah terjadi mujizat-mujizat. Hal-hal yang tidak bisa kami perbuat yang Kau lakukan bagi kami. Hidup kami ini ajaib ya Tuhan Yesus. Berikan kepandaian bagi kami menyelesaikan masalah kami, keterampilan, kebijakan anak-anak kami. Kalau dia adalah anggota Kristus dan tubuhnya baik Roh Kudus, dia pasti unggul. Dia lebih dari yang lain ya Tuhan Yesus. Perlengkapi anak-anak kami semua yang bersekolah, yang bekerja, semuanya ya Tuhan Yesus. Karena tubuh mereka adalah anggota Kristus. Tubuh mereka baik Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Jika kami datang hari ini juga dalam keadaan sakit, Engkau dokter di atas segala dokter. Saudara, angkat tangan saudara-saudara yang kurang sehat, saudara yang punya masalah juga hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu, serukan kepada Tuhan. Setiap seruan kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Ketika mereka tidak mampu, ketika mereka tidak berdaya menghadapi kesehatannya, menghadapi teman-temannya, dosen-dosennya, guru-guru pekerjaannya Tuhan Yesus. Ketika tidak mampu, Engkaulah diandalkan. Engkau yang mampu menyelesaikan bagi mereka Tuhan. Ulurkan tanganmu, tolonglah mereka Tuhan Yesus. Semua kami orang tua juga menghadapi anak-anak. Engkau yang mampu, Engkau sanggup Tuhan Yesus. Tolonglah kami. Semua yang mengangkat tangan, turunlah kuasa Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Masalah-masalah diselesaikan oleh darah Yesus, oleh kuasa Tuhan. Kami hidup dengan sukacita. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kebahagiaan. Sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua persembahan kami yang kami berikan hari ini, mulai dari kolekte, persepuluhan, korban khusus, karena firman-Mu kami berikan ya Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami lebih,
tapi karena kami percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami terima dari Tuhan dan kembali bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami, hamba Tuhan, Pak Tumo orang yang sakit juga di Tanjung Merawa, sembuhkan ya Tuhan Yesus. Teman-teman kami yang lain juga, orang tua kami di masa tuanya, teguhkan iman mereka. Saudara-saudara kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan ya Tuhan Yesus. Jika seizin Tuhan juga di minggu mendatang kami akan menjemput CL bersama orang tuanya. Engkau bukakan jalan, cukupkan kebutuhan kami, Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini jauhkan dari mara bahaya, dari tangan jahat, dari kecelakaan, kemanapun kami berada. Tuntunan Tuhan bagi kami, baik di rumah kemanapun kami berada. Engkau perlindungan yang sempurna. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga kami memuji kebesaran. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tetap berdiri karena ada perkataan iman kita ya. Perkataan iman kita begini: tubuhku adalah anggota Kristus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tidak sulit ya, 3 kali ya. Mulai dari tubuhku adalah anggota Kristus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. 3 kali, akhirnya nanti kita sebutkan amin. 1, 2, 3. Tubuhku adalah anggota Kristus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Tubuhku adalah anggota Kristus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Sekali lagi, tubuhku adalah anggota Kristus, tubuhku adalah bait Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.